Assalamualaikum Bray, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Ini adalah episode ke-48 dan sekarang kita punya kajian tentang zombie. Begini Baraya, kita akan bahas dalam sudut pandang yang lebih akademik, yang lebih ilmiah seperti biasa ya. Kita tidak akan mengambil budaya populer untuk dijadikan sebagai bahan kajian. Begini Baraya, di episode ke-30 kita pernah bahas bahwa manusia itu sekarang sedang mengalami krisis populasi besar-besaran. Bahwa manusia sebelum tahun 2100 itu akan musnah atau akan punah kalau tidak bisa menemukan solusi dari krisis itu. Kenapa? Karena daya tampung bumi itu punya batasnya dan manusia sekarang sudah ada di ambang batas bumi itu. Jadi kalau lebih dari itu, maka bumi tidak akan bisa lagi memenuhi kebutuhan manusia dan akhirnya manusia akan saling serang satu sama lain, terjadi perang dan mungkin itu adalah perang penghabisan yang akan memusnahkan sebagian besar atau bahkan seluruh manusia di muka bumi ini. Makanya Stephen Hawking sekali lagi menyatakan sebelum tahun 2100 kita harus bisa menyelesaikan masalah populasi ini. Kalau tidak, maka kita akan kiamat. Begitu. Nah, kemudian dari pernyataan itu dan pernyataan perkiraan sebelum-sebelumnya, banyak orang yang menyangkut pautkannya dengan teori konspirasi bahwa ada Illuminati atau elit global atau apapun siapapun pihak yang menguasai dunia, mungkin Dajjal, yang akan mengurangi populasi manusia sampai hanya disisakan 500 juta saja di seluruh dunia. Karena manusia itu memang idealnya hanya 500 juta di bumi itu, daya tampung bumi itu hanya segitu. Kalau lebih itu tidak ideal. Bakal ada makhluk hidup yang harus dipunahkan demi manusia. Begitu. Nah, kalau teori konspirasi itu benar, maka salah satu teori konspirasi berikutnya itu adalah zombie, bahwa manusia itu akan dimusnahkan dengan cara ditularkan virus zombie. Satu orang ketular virus zombie, satu zombie akan menggigit yang lain, dan begitu seterusnya, seperti MLM, maka zombie akan menjadi mayoritas di seluruh dunia dan orang-orang yang selamat hanya akan sedikit, kemungkinan hanya 500 juta itu, dan mereka akan lanjutkan kehidupan masa depan yang lebih baik karena manusia tinggal sedikit. Begitu. Itu teori konspirasi di atas teori konspirasi. Begitu kan? Nah, tetapi kita sekali lagi bukan bahas teori konspirasinya, tetapi kita bahas tentang zombinya. Apakah zombie itu mungkin saja bisa ada di dunia nyata? Jawabannya adalah iya dan tidak. Zombie itu menjadi nyata kalau dengan catatan bahwa dia itu masih hidup. Dia itu tidak mati. Jadi Baraya begini, membuat manusia menjadi terus ada orang, terus orangnya digigit, terus dia ketularan, itu sangat mungkin terjadi kalau manusianya masih hidup. Kalau zombie itu persepsinya adalah bahwa dia mayat hidup, itu tidak mungkin. Tapi kalau hidup, itu sangat mungkin. Karena virus itu, bakteri itu, direkayasa ataupun tidak, itu semakin berkembang, menjadi lebih canggih, menjadi lebih kuat, menjadi lebih resisten terhadap segala jenis sabun, segala jenis antibiotik, segala jenis mungkin vaksin, mungkin ya. Kayaknya sih enggak, tapi pokoknya seperti itu. Di tahun 2030, kita akan menemukan jenis-jenis varian-varian bakteri virus yang baru yang benar-benar resisten terhadap segala jenis teknologi yang kita kenal sekarang. Begitu, itu juga sudah dibahas di episode-episode sebelumnya. Nah, kalau sudah seperti itu, maka apa yang akan terjadi? Apakah mungkin muncul virus zombie? Mungkin. Kita lihat rabies, kita lihat penyakit sapi gila, itu sedikit banyak seperti virus zombie. Orang yang kena dengan penyakit itu akan berhalusinasi, akan ngalamun, mungkin juga ngacai, dan itu kalau menggigit orang atau nyakar orang, mungkin saja itu bisa menular, dan akhirnya orang yang digigitnya juga bisa menjadi seperti itu. Jadi mungkin saja zombie dalam artian yang seperti itu bisa ada. Apalagi kalau itu direkayasa sama manusia. Karena sekarang manusia itu banyak merekayasa virus dan bakteri dengan berbagai alasan, dengan berbagai kepentingan. Tetapi mungkin saja, sekali lagi mungkin saja, zombie dengan kondisi yang seperti itu terjadi. Nah, di tahun 1970-an, seorang pakar antropologi, Wade Davis, itu juga pernah
mengadakan penelitian dan hasilnya mencengangkan karena waktu dia datang ke Haiti, ke wilayah Amerika bagian tengah itu, benua Amerika bagian tengahnya di dekat Meksiko, di kepulauan-kepulauan itu sekitaran Bahamas, sekitaran Kuba gitu. Dia menemukan, si antropolog itu menemukan bahwa zombie itu memang benar-benar ada. Bagaimana zombie itu benar-benar ada? Atas nama Clairvius Narcisse. Dia itu adalah seorang penduduk lokal yang disantet sama dukun fudu gara-gara dilaporkan sama kakaknya berselisih tentang tanah. Kemudian si Narcisse itu kemudian cara nyantetnya si dukun itu ngasih makan ke dia racun dari ikan buntal, kemudian dia koma tapi benar-benar seperti orang mati. Paru-parunya hampir tidak bernafas, jantungnya hampir berhenti berdetak, suhu tubuhnya turun drastis, maka semua orang termasuk dokter dari Amerika Serikat langsung menyatakan dia meninggal. Padahal itu tidak meninggal, itu disantet sama dukun fudu itu. Nah, ketika dia sudah meninggal, dimasukkan ke dalam liang lahat, dikuburkan, malam-malamnya dukun fudu itu membongkar kembali jenazahnya, membongkar kembali kuburannya, dikeluarin, si Narsis yang koma hampir mati itu dikasih obat penawar, tetapi obat penawarnya dicampur dengan datura, rumput beracun, dan bufotoksin atau bufo, kulit katak yang sangat beracun itu. Nah, dia bangun, dia sembuh seperti sedia kala, tetapi otaknya dihancurkan. Dia dibuat amnesia, dibuat halusinasi, sehingga dia bertindak seperti zombie. Untuk apa? Untuk dijual ke pemilik perkebunan agar dia bisa bekerja tanpa harus dibayar. Jadi, oi Narcisse, lu sini, angkat itu semen. Oi Narcisse, lu bendung itu sungai. Gitu. Jadi dia diperlakukan seperti itu selama 2 tahun sebelum akhirnya si bos perkebunannya itu meninggal dan si Narcisse itu tidak lagi diberi asupan racun yang merusak otaknya itu. Nah, setelah dia sembuh, akhirnya dia berkelana dan 18 tahun kemudian baru dia berani untuk datang ke keluarganya kembali. Nah, penelitian Wade Davis ini ditulis dalam bukunya The Serpent and the Rainbow. Itu tapi bukunya susah sekali. Saya 10 tahun yang lalu tahu buku ini, tapi lalu hilang dan akhirnya baru nemu lagi kemarin di PDF. Nah, di PDF gitu, ya pokoknya mah di situ lah. Nah, itu menjelaskan bahwa manusia itu sebenarnya sangat bisa saja dijadikan zombie atau menjadi zombie. Dan bisa saja karena bakteri tertentu atau pengembangan tertentu dengan teknologi yang kita kenal sekarang, bisa saja dia dibuat menjadi agresif dan menyerang orang lain untuk menularkan penyakitnya. Walaupun kalau gigitan itu sebenarnya bukan cara yang efektif untuk menularkan penyakit, tetapi kalau dibuat seperti itu sangat bisa. Jadi apakah Baraya makin takut pada zombie? Ya, kita lihat saja. Itu begitu, selama dia hidup. Tetapi kalau zombie yang dimaksud itu adalah mayat hidup, atau dia adalah orang yang sudah mati, kemudian dia bergerak sendiri, gigitin orang, itu mustahil. Kenapa mustahil? Begini Baraya, intinya. Kalau manusia hidup, itu yang menggerakkan tubuh kita, nah ini gerak, itu adalah si otak mengeluarkan, punya impuls listrik yang disebar. Jadi kita tuh bergerak karena lecotan listrik, begitu ya, dari otak. Nah, kalau kita mati, maka si impuls listrik itu akan ikut mati juga. Jadi tubuh kita tidak akan bisa bergerak. Kalau ada zombie pun beneran, maka yang dia lakukan hanya gini. Nah, paling gitu doang, gak akan lebih dari itu. Gak akan bisa jalan-jalan, apalagi ngejar orang gitu. Gak mungkin. Anggaplah impuls itu dihidupkan lagi sama bakteri itu, anggaplah seperti itu. Maka apakah dia bisa ngejar-ngejar kita juga? Itu tidak mungkin. Karena apa? Karena dia tidak punya bahan bakar. Bahan bakar manusia itu diantaranya adalah oksigen. Oksigen itu didapatkan dari paru-paru kita yang menggembung, mengempis, menarik, dan kemudian disalurkan oleh darah. Nah, kalau si paru-parunya berhenti, maka apakah
manusia itu punya bahan bakar untuk bergerak, ATP-nya mati, suhu tubuhnya mati, peredaran darahnya mati, maka dia tidak akan bisa bergerak. Paling bergerak setengah detik, kemudian dia tidak bisa bergerak apa-apa lagi karena si paru-parunya mati. Tapi anggaplah, ternyata paru-parunya juga hidup. Apakah dia bisa ngejar-ngejar manusia? Itu juga tidak mungkin. Karena apa? Karena manusia itu terdiri atas triliunan sel, mungkin 10.000 sel mungkin ya. 10 triliun sel mungkin. Pokoknya mah triliun. Nah, setiap sel itu di dalam tubuhnya sendiri punya enzim. Enzim itu terperangkap di dalam selnya itu dan dia baik-baik saja. Tetapi ketika mati, selnya itu juga ikut mati, dia rusak, maka enzim itu akan menembus dinding sel dan memakan sel itu sendiri, mencairkan sel itu sendiri. Jadi kalau seluruh sel dalam tubuh kita itu sudah dimakan sama zombie, maka kita akan jadi seperti cairan lengket gitu. Jadi kita tuh berlendir. Jadi nggak bisa jalan-jalan, kita cair. Gitulah. Ya, baraya yang mengurus jenazah mungkin pernah gitu ya. Atau yang dalam kondisi tertentu. Jadi pokoknya manusia itu akan dimakan sama enzimnya sendiri dan dia akan mencair dalam waktu beberapa. Apalagi ditambah kalau dia kepanasan. Itu si bakteri di dalam tubuh manusia itu yang tidak lagi dapat asupan makanan gara-gara mati, itu akan memakan usus, memakan sistem pencernaan manusia itu dan mengeluarkan gas dan akhirnya meledak. Semakin suhu luar panas, semakin cepat proses bakteri mengubah menjadi tubuh manusia itu menjadi bom untuk meledak, itu semakin cepat. Jadi nggak mungkin lah ada zombie dalam perspektif bahwa dia itu adalah mayat hidup. Dan kalaupun memang ternyata dia masih bisa selamat dari ledakan itu, dia selamat dari pencairan itu, dia selamat dari si tubuhnya masih bisa bergerak. Kan tubuhnya bergerak dengan cara letoy, dia akan dikerubutin lalat dan mati, dia akan diserang sama leopard dan mati, dia akan dikerubutin sama serigala dan dia akan mati. Dan kalaupun dia ngejar-ngejar kita, maka kita cukup berlindung di satu tempat yang agak tinggi sedikit, maka dia tidak akan bisa memanjat kan. Kita nyebrang sungai, dia tidak bisa berenang. Ada begitu banyak cara untuk menyelamatkan diri dari zombie. Jadi jangan khawatir baraya, kalaupun zombie memang benar-benar ada, maka kita tidak akan menghadapi masalah yang sangat besar seperti di film-film itu. Gitu. Itu saja baraya, semoga bermanfaat. Tonton saya episode yang lain. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.